alasan mengapa orang percaya harus mempertahankan imannya kepada Yesus. Yang pertama, karena ada penyusup masuk di tengah-tengah orang percaya. Penyusup itu artinya seseorang yang masuk ke sebuah komunitas atau ke sebuah daerah dengan yang sembunyi-sembunyi. Atau kalau dia intelijen, dengan cara menyamar, tidak memberitahukan identitas yang sebenarnya untuk misi tertentu. Itulah penyusup. Nah, Yudas berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu dengan sungguh-sungguh berjuang mempertahankan imanmu. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup berkata, supaya kamu dengan berani menyatakan kebenaran dan mempertahankan iman yang telah diberikan kepadamu. Oleh karena apa? Oleh karena ada penyusup yang masuk ke tengah-tengah orang percaya. Dikatakan penyusup ini Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk dihukum. Yang kedua dikatakan orang ini adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan yang ketiga orang-orang ini adalah orang-orang yang menyangkal kekuasaan ketuhanan Yesus. Yang menyangkal keberadaan Yesus. Orang-orang seperti itu masuk ke tengah-tengah orang-orang percaya pada saat itu. Tujuannya untuk apa? Untuk membelokkan keyakinan mereka. Supaya mereka tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yudas berkata, hati-hati kamu, waspada kamu. Aku mendorong kamu supaya kamu dengan keberanian mempertahankan imanmu kepada Yesus dan menyatakan kebenaran yang telah kamu terima. Karena sesungguhnya orang-orang itu ada. Apakah orang ini diciptakan untuk dibinasakan? Tidak. Tapi orang-orang ini pada akhirnya dihukum oleh karena kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan firman. Dikatakan tadi di dalam ayat 4 itu, para penyusup ini memutarbalikkan kebenaran firman. Memutarbalikkan esensi dari kasih karunia Allah. Jadi bukan karena sudah ditentukan sejak semula mereka dibinasakan, bukan. Tapi karena mereka hidup di dalam kefasikan. Mengajarkan seperti ini, kalau orang sudah percaya kepada Yesus, mereka tidak akan pernah dihukum lagi sekalipun mereka melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Kenapa orang-orang ini dikatakan orang-orang sudah lama ditentukan untuk dihukum dan mereka juga dikatakan adalah orang-orang fasik yang hidup untuk memuaskan hawa nafsunya. Ayat 11 dikatakan demikian. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Itu dulu. Orang-orang ini dikatakan orang-orang celaka. Karena apa? Karena mereka mengikuti cara hidup Kain. Cara hidup Kain itu seperti apa sih? Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 6-8. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Intinya apa? Kenapa sampai Kain membunuh Habil? Suatu waktu mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dikatakan Habil mempersembahkan korban sulung dari ternaknya kepada Tuhan, dan Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Alkitab berkata demikian, Tuhan mengindahkan persembahan Habil, tapi menolak persembahan Kain. Sejak itu Kain iri sama Habil. Sejak itu hatinya panas. Sejak itu hatinya penuh dengan kedengkian terhadap Habil. Nah Bapak Ibu, dikatakan oleh Yudas, kenapa orang-orang itu dikatakan orang-orang fasik yang sudah lama ditentukan untuk binasa? Dikatakan begini, mereka mengikuti jalan hidup Kain. Artinya apa? Orang yang kerjanya iri melulu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang berbahagia. Itulah cara hidup Kain. Nah Yudas berkata, orang-orang yang menyusup ke tengah-tengah jemaat itu memiliki cara hidup yang seperti itu. Hatinya dipenuhi kebencian. Hatinya dipenuhi dengan keegoisan iri hati. Nah, Yudas berkata, orang-orang seperti ini orang-orang yang sudah lama ditentukan untuk dibinasakan, untuk dihukum. Lalu yang kedua, kembali ke ayat 11. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Apa kesesatan Bileam? Bileam itu nabi palsu. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir mau masuk ke tanah Kanaan, mereka mau melewati tanah Moab. Nah orang Moab mendengar tentang apa yang dikerjakan Tuhan melalui bangsa ini. Ketika bangsa Israel sampai di dataran Moab, pada waktu itu yang memimpin di Moab atau Raja Moab bernama Balak. Balak ini ketakutan. Lalu dia cari Bileam, seorang kalau dikatakan si nabi, tapi sebenarnya dia petenung. Dia panggil Bileam untuk mengutukin orang Israel. Tapi waktu Bileam mau pergi, keledainya nggak mau bergerak. Ini kisah yang luar biasa. Ketika Bileam tunggangi keledainya, lalu suruh bangkit, suruh jalan, keledainya nggak mau. Sampai Bileam menghardik itu, mencambuk keledainya.
tetap nggak mau. Sampai Bileam itu marah besar sama keledai. Akhirnya Tuhan buka mulut keledai itu berbicara seperti seorang manusia. Dia berkata begini kepada Bileam, Tuanku Bileam, apa gerangan salahku? Sekian lama aku telah bersama-sama engkau. Pernahkah aku bersikap seperti ini? Engkau tahu kesetiaanku kepadamu. Kenapa sekarang engkau mencambuki aku? Bileam marah. Tiba-tiba Tuhan membuka mata Bileam. Dilihat di depan keledai itu ada bala tentara sorga yang sedang memegang pedang terhunus. Keledai bisa melihat, tapi Bileam tidak. Nah, tapi pada saat itu Bileam belum menyumpah serapahin bangsa Israel, belum mengutukinya. Karena sebelumnya Tuhan berbicara kepada dia, jangan coba-coba mengutuki umatku. Jadi dia tidak mau, dikasih upah. Balak tawarin, sebanyak apa yang kau mau, saya beri, yang penting kau kutuki bangsa itu. Sampai ke pasal 25-26, kita lihat di sana bahwa Bileam tidak mengutuki bangsa Israel. Tapi di dalam bilangan pasal 31 ayat 16 dikatakan begini, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor? Peor itu sesembahan orang Moab pada waktu itu, Baal Peor namanya. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Bileam tidak mengutuki bangsa Israel, tapi Bileam memberikan ide, memberikan nasihat kepada Balak bagaimana cara menjatuhkan orang Israel. Bileam tahu, sehingga dia berkata demikian. Caranya gampang, nggak usah saya kutukin. Ada cara yang lebih mudah, apa itu? Sodorin perempuan-perempuan kalian sama laki-laki mereka, suruh mereka kawin. Nah, dengan demikian nanti perempuan-perempuan kalian bisa menarik para laki-lakinya untuk tidak beribadah kepada Tuhan Allahnya. Dengan demikian mereka akan dimurkai oleh Tuhan. Oleh karena apa tadi? Upah. Dan Bapak Ibu perhatikan, salah satu teguran keras Tuhan kepada jemaat di Pergamus yang dibicarakan Tuhan adalah Bileam. Coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kita kembali kepada Yudas. Yudas pasal 1 ayat 11. Dikatakan tadi begini, karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kenapa dikatakan para penyusup ini adalah orang-orang yang sudah lama ditentukan untuk binasa? Dan dikatakan sebagai orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah karena mereka hidup dengan cara hidup Bileam yang memutarbalikkan kebenaran oleh karena upah. Hitung-hitungannya untung, menguntungkan tidak secara materi. Kalau itu menguntungkan secara materi, biar itu mengabaikan kebenaran enggak masalah bagi mereka. Yang dipikirannya itu ada uang dan uang. Dan Yudas berkata, hati-hati, roh yang seperti itu sedang merajalela di tengah-tengah orang percaya. Kalau kamu tidak hati-hati, ada kemungkinan kamu terseret dari keyakinanmu itu. Kamu akan menindas kebenaran, kamu akan memutarbalikkan kebenaran, kamu akan menyalahkan kasih karunia Allah demi hawa nafsumu itu. Apa itu? Upah, laba, keuntungan. Itu pada saat itu. Sekarang kira-kira ada enggak yang seperti itu? Tidak peduli Tuhan, tidak peduli kebenaran, yang penting dapat cuan. Yudas menasehati, aku nasihatkan kamu dengan sungguh-sungguh supaya kamu tidak terjebak dengan cara hidup Bileam, di mana di otaknya yang ada hanya untung dan laba tanpa memikirkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, perhatikan dikatakan, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Siapa ini Korah? Korah ini adalah Bani Lewi. Ini salah satu subsuku dari suku Lewi yang dipercayakan melayani di kemah suci. Mereka ini banyak terlibat di dalam pelayanan imam-imam musik, baik itu pendoa, pemusik, penyanyi dari Bani Korah banyak. Di padang gurun mereka berontak sama Musa. Tahu Bapak Ibu apa yang mereka persoalkan? Mengenai keimamannya Musa dan Harun. Mereka berkata demikian, Allah, emang cuman kepada kalian berdua Tuhan bisa berbicara? Emang kepada kita enggak? Kita juga imam, kepada kita juga Tuhan bisa berbicara. Selesai sudah semua itu cara-cara kalian. Sehingga Musa dan Harun melapor kepada Tuhan. Dan tahu Bapak Ibu, bukan hanya Korah, mereka mengajak umat itu. Musa yang terkenal dengan kelemah lembutannya pada saat itu sempat marah juga dia. Karena tuduhan-tuduhan itu, karena pemberontakan-pemberontakan itu. Sampai akhirnya Musa berkata begini kepada Tuhan, jangan perhatikan persembahan-persembahan mereka. Saudara tahu apa respon Tuhan? Dikatakan begini, Musa, katakan kepada Bani Korah, Dotan dan Abiram,
Suruh mereka membuat ukupan sebanyak dengan orang-orang yang mereka pengaruhi untuk berontak itu. Dan kalian tampil di depanku karena saya mau melakukan sesuatu. Akhirnya Bani Korah, Dotan dan Abiram tampil. Dikatakan 250 api ukupan yang mereka persiapkan di hadapan Tuhan. Demikian pun Musa dan Harun. Lalu Musa berkata begini, kita akan melihat apakah kami benar orang-orang yang dipilih Tuhan atau bukan. Tandanya seperti ini. Kalau kalian mati seperti cara orang mati, layaknya orang biasa mati, karena sakitkah, karena apa? Musa berkata demikian, berarti kami tidak dipilih Tuhan. Tapi kalau kalian mati dengan cara yang belum pernah terjadi di muka bumi ini, dengan cara yang aneh, itu pertanda bahwa kami dipilih Tuhan. Saudara tahu? Alkitab berkata begini, baru selesai Musa berbicara, tiba-tiba tanah di mana Bani Korah berdiri dengan 250 orang itu terbelah dua. Lalu semua mereka itu turun ke dalam tanah. Kemudian Alkitab berkata, Tuhan menutup tanah itu rapat-rapat. Berhenti sampai di situ pemberontakan itu? Belum. Masih berlanjut yang lain. Orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh Bani Korah ini berontak terhadap Musa dan Harun. Sehingga nanti baca cerita seterusnya. Yang kena tulah pada saat itu berjumlah 14.700 orang. Mereka dibinasakan. Karena apa? Memiliki roh pemberontakan. Terhadap siapa? Pemimpin mereka. Siapa itu? Musa dan Harun yang telah didaulat Allah memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Yudas mengingatkan kita, hati-hati, roh yang seperti itu sedang ada di dalam gereja, di dalam kumpulan orang percaya. Roh itu sedang menyusup. Roh apa itu? Roh yang dikuasai oleh iri dengki. Roh apa itu? Roh yang dikuasai oleh ketamakan. Sehingga tidak memperdulikan kebenaran, tidak memperdulikan hubungannya kepada Tuhan. Yang penting di dalam hatinya ada untung dan laba. Yang ketiga, roh pemberontakan. Dan Tuhan berkata, karena sikap-sikap seperti itu, orang ini sudah lama ditentukan untuk binasa. Karena kefasikan mereka. Yudas pasal 1 ayat 5. Dikatakan begini, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi. Apa yang mereka ketahui tentang para penyusup itu? Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan, perhatikan, memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kenapa? Karena ada banyak orang berkata demikian. Tapi kita akan diselamatkan karena kasih karunia, Pak. Yesus sudah mati untuk kita. Iya, tapi perhatikan firman Tuhan berkata, kejadiannya sama seperti waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua umatnya itu dibawa dari Mesir, enggak ada yang tinggal. Tapi perhatikan, Tuhan berkata, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak percaya, mereka dibinasakan di padang gurun. Tidak semua yang sampai ke tanah perjanjian. Seperti itu analogi keselamatan itu. Semua orang boleh berkata, aku sudah percaya kepada Yesus. Semua orang boleh berkata, tapi aku Pak, aku sudah dibaptis. Iya, tapi dengar baik, ketika engkau hidup di dalam gaya hidup Kain, Bileam, dan Korah, Alkitab berkata engkau adalah orang-orang yang sudah lama ditentukan untuk dibinasakan. Oleh karena itulah Yudas menasehatkan supaya jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan pada saat itu, mereka tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang salah itu. Mereka tetap berpegang teguh dalam iman, keyakinan mereka kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tetap sampai kepada tujuan yang Tuhan telah rencanakan bagi mereka.